Selamat siang pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Rahma Oktaviana yang akan memberikan info-info terbaru dan teraktual pada hari Minggu 29 Oktober 2023. Pemirsa, transportasi umum di Kota Jakarta kini terus bertambah dan bervariasi, khususnya dalam transportasi cepat berbasis rel. PT MRT Jakarta menghadirkan MRT dengan tujuan untuk mengurangi persentase kemacetan yang ada di Jakarta. Selain itu, biaya yang ditawarkan untuk dapat merasakan sensasi transportasi umum yang menarik sangatlah murah meriah. Daripada penasaran, yuk kita dengarkan dan kita ikuti perjalanan menaiki MRT bersama rekan saya, Cindy Aryani. Cindy Aryani, kami persilakan. Selamat siang pemirsa, saya Cindy Aryani selaku reporter pada hari ini. Yuk langsung saja kita simak baik-baik berita pada hari ini. MRT atau Moda Raya Terpadu adalah salah satu moda transportasi cepat berbasis rel yang berada di daerah DKI Jakarta. Proses pembangunan moda transportasi ini dimulai tahun 2013. Jalur pertama layanan MRT Jakarta dioperasikan tanggal 24 Maret 2019, menjadikannya layanan moda raya terpadu pertama yang beroperasi di Indonesia. Layanan MRT Jakarta dioperasikan oleh PT MRT Jakarta Perseroda, badan usaha milik daerah DKI Jakarta. Jalur yang telah beroperasi saat ini merupakan jalur sepanjang 15,7 km yang menghubungkan stasiun Lebak Bulus dengan stasiun Bundaran HI. Dilansir dari situs resmi MRT Jakarta, PT Mass Rapid Transit Jakarta berdiri pada 17 Juni 2008 dengan tujuan pengusahaan dan pembangunan sarana dan prasarana MRT, pengoperasian dan perawatan prasarana dan sarana MRT, serta pengembangan dan pengelolaan properti bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta depo dan kawasan sekitarnya. Pembangunan MRT Jakarta sudah direncanakan sejak 1985, namun saat ini belum disepakati bahwa proyek MRT sebagai proyek nasional. Pada 2005, Presiden RI menegaskan bahwa proyek MRT adalah proyek nasional di mana tanggung jawabnya dibebankan pada pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada pembangunan fase 1, MRT Jakarta telah melayani rute Bundaran HI sampai dengan Lebak Bulus, dan sebaliknya dengan 13 stasiun pemberhentian yaitu Bundaran HI, Dukuh Atas BNI, Setiabudi Astra, Bendungan Hilir, Istora Mandiri, Senayan, ASEAN, Blok M, Blok A, Haji Nawi, Cipete Raya, Fatmawati, Lebak Bulus Grab, dan sebaliknya. Adapun beberapa stasiun MRT yang terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti stasiun Bundaran HI yang terintegrasi dengan Transjakarta, stasiun Dukuh Atas BNI yang terintegrasi dengan Transjakarta, komuter lain dan KA Bandara, dan halte lainnya yang terintegrasi dengan Transjakarta. Untuk menaiki MRT, penumpang hanya memerlukan tiket yang berupa kartu MRT Jakarta. Penumpang cukup menempelkan tiket atau tap-in di gerbang penumpang. Penumpang antri di belakang garis, lalu dahulukan penumpang turun sebelum masuk ke dalam kereta. Setelah tiba di stasiun tujuan, tempelkan kembali tiket Anda atau tap-out di gerbang penumpang. Selain menggunakan kartu MRT, pemirsa dapat menggunakan kartu dari bank-bank yang telah bekerja sama dengan MRT, seperti Brizi, Flash, Tapcash, Jackcard atau Jaklingko, dan Imani. Atau kalian juga bisa melakukan pembayaran dengan QR Code melalui aplikasi MRT dan pembayaran dengan e-wallet, seperti Dana, Link Aja, GoPay, dan OVO. Untuk tarifnya berbeda sesuai dengan stasiun keberangkatan dan stasiun tujuan, mulai dari Rp3.000 sampai dengan Rp14.000. MRT beroperasi mulai pukul 05.00 sampai dengan 24.00 WIB setiap hari berlaku Senin sampai dengan Jumat, dengan selang waktu keberangkatan kereta setiap 5 menit pada jam sibuk.
yaitu pukul 7.00 sampai dengan 9.00 waktu Indonesia Barat, dan 17.00 sampai dengan 19.00 waktu Indonesia Barat, dan setiap 10 menit di luar itu. Meski saat ini polusi udara di Jakarta masih sangat buruk, menaiki moda transportasi MRT akan tetap aman dan nyaman karena mereka telah menerapkan protokol kesehatan di area stasiun maupun dalam rangkaian kereta. Kemudian, banyak juga tempat-tempat kece di sekitaran stasiun MRT, seperti salah satunya adalah spot budaya Dukuh Atas dekat dengan stasiun Dukuh Atas BNI. Di sini tempatnya sangat asik sekali untuk berkumpul dan berfoto-foto bersama orang tersayang. Menaiki MRT Jakarta itu mudah, aman, cepat, dan nyaman. Jadi, yuk kita ubah Jakarta dengan berjalan kaki dan menggunakan moda transportasi umum, serta menjaga kota kita agar menjadi lebih maju dan lebih baik lagi. Permisi, boleh menanya tidak? Boleh. Pertanyaannya tentang seputar MRT. Boleh. Maaf ya mengganggu sebentar. Kalian lebih suka naik MRT atau KRL? MRT. Menurut saya lebih enak naik MRT karena tidak terlalu padat orang-orang dan kebersihannya juga tidak ada yang makan di kereta secara diam-diam, tidak seperti di KRL. Iya, betul. Pengalaman terseru kalian tuh pas naik MRT tuh apa? Serunya itu karena waktunya singkat, terus juga nggak terlalu banyak orang dalam kereta ya, jadi kita bisa leluasa gitu. Rutenya juga Iya. mudah dipahami. Dah. Karena jalannya itu cuma satu jalur. Oke. Terus kalau tips bagi kalian tuh kalau naik MRT kayak gimana? Yang pertama itu kita dipastikan harus mempunyai e-money atau kartu single trip MRT. Yang kedua itu cek rute perjalanan yang mau ditempuh. Terus tarif naik MRT itu mulai dari 3.000 sampai 14.000. Sistemnya dengan menambahkan 1.000 pada tiap stasiun yang dilewati. Yang keempat itu MRT sudah beroperasi sejak pukul 5 pagi sampai pukul 12 malam. Yang terakhir, cukup membawa tas yang mudah dijinjing dan hindari membawa barang berlebihan. Oke deh, kalau begitu terima kasih ya. Maaf mengganggu waktunya. Ya. Baik pemirsa, sekian informasi yang saya dapat laporkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada presenter di studio, Rahma Oktaviana. Baik, terima kasih Cindy atas laporannya. Begitu pemirsa, penjelasan menarik mengenai MRT. Gimana? Penasaran gak sih? Yuk langsung aja healing bareng MRT Jakarta. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.